boleh lihat Facebooknya Pak? Fanpage-nya Pak. Oh, fanpage. Facebooknya. Nah saya kurang bisa nerangkan yang saya lebih mahir ya. Belum mahir nih Facebook ini. Adminnya kan Bapak. Admin Facebooknya kan Bapak. Iya, saya memang adminnya Pak. Cuma kalau untuk di fanpage-nya saya di halaman Pak, di belah kiri ada. Oh, teman-teman buka Facebook masing-masing aja bisa kok. Bisa. Habis itu cari grosir Di add mungkin barangkali kalau mau. Nah bisa ya. Buka aja grosir Facebook Di sini masing-masing nanti di dicari. sini ada apa di sini? Halaman Bapak ini. Klik. Nah, klik ini. Ya. Nah, apa itu? Nah ini. Mau kamu mula sekolah lagi. Biasanya juga ada di sini. Ini kali ya. Punya Bapak? Iya nih. Nah, oke. Klik aja. Katalognya masih 2014 ya? Iya. Nah ini Pak, ini juga nggak terupdate Mas ya Pak. Iya. Karena Ganti tahunnya. betul. Karena saya untuk fanpage ini kurang mahir ya Pak ya. Saya buka Facebook itu ada dua ini yang bersiko laku ini. Jadi sebanyak-banyak aja saya buka Pak. Ada satu lagi, bukan ini lagi, ada satu lagi namanya Tas Etnik. Nah di sini banyak jualannya di sini. Ini kita buka dulu ya, kita buka dulu ya. Bentar Pak, cuma maaf. Jadi kalau menurut saya sih Facebook sah-sah aja lebih satu Pak. Dua kayak gitu kan. Nah, tetap jangan pusing apa passwordnya aja, ntar pusing kalau diblokir kan, passwordnya salah 2 kali kan jadi blokir. Nah ini yang Facebook satunya Tas Etnik. Tas Etnik Store ya Pak. Nah Tas Etnik ini juga saya juga punya ini. Jadi Tas Etnik aja Pak, Tas Etnik. Nggak pakai store Pak. Ini Nggak, ada nggak. Tas Etnik. Nggak pakai Itu Larissa juga. Nah ini Tas Etnik aja. Nah, Oh, iya. Nah ini. Nah di sini banyak nih temannya udah sampai. Tapi Bekasi ini Pak ya. Cikarang. Gambarnya Pak. Logonya apa? Logonya ini. Nah ini Pak. Kupu-kupu. Bogor Pak. Mbak. Bogor. Oh, Tinggal iya, di Bogor. ya. Nah di sini banyak jualan saya di sini. Dan ada juga trik bagi teman-teman yang saya buka trik aja ya. Jualan kita namanya, kalau saya kan tas ya kan. Segmen pasarnya kita cari. Kalau untuk di Facebook itu atau di web kita juga bisa cari. Tapi kan ini kan ada hubungan dengan Facebook. Nah, web kan tinggal mengajarkan Facebook kan gitu kan. Nah, segmen pasar kita itu usianya rentang usianya sampai dari berapa ke berapa gitu. Nah, saya juga mencari teman di Facebook, dicari tentang usianya. Dan saya tidak jarang meng-add laki-laki, Pak. Dia nggak mau gitu kan. Saya teman. Makanya kalau Bapak sepatu olahraga ya add laki-laki kan, gitu kan. Itu nggak bisa lah kan, laki-laki perempuan kan, atau distro kan, gitu kan, kaos itu laki-laki perempuan. Kalau saya pilih aja perempuan yang cantik-cantik kan, gitu kan. Ini suka berdandan yang gaya gitu kan. Ibu gak cemburu Pak? Oh enggak, yang penting kan aliran itunya lah. Sebenarnya lah. Soalnya rekeningnya nama saya bukan nama ibu saya, nama istri saya semua. Jadi ketahuan rekeningnya masih rekening dia. Iya ya Pak. Pak, yang grosir pelaku itu kan banyak sekali macamnya ya. Akhirnya siapa gitu? Bapak sendiri? Saya sendiri. Nah kalau pas waktu Bapak kerja atau ada yang beli itu, Oh, harganya gimana? Oh enggak. Adminnya 2. Tapi 2 adminnya, istri saya 1, saya 1. Kalau pas saya kerja, saya akan alihkan ke istri saya. Jadi CS-nya, customer service-nya itu kontraknya ada 2. Jadi dialihkan ke istri yang ituin, yang balas-balasnya gitu. Terus kenapa nggak ada harga ya Pak di sini? Harga hubungi kami gitu. Apa ini strategi apa gimana ya? Nah itu strategi. Biasanya setiap penjual jarang menginginkan harga kalau untuk etalase ini. Kenapa? Nanti jadi perang harga. Jelek juga, menjatuh-jatuhkan nanti. Sedangkan kita dari produsen kita dibatasi harga terendah segini. Kalau kayak di bensin kan harga eceran terendah, ya kan namanya kan ya. Nah itu dibatasi. Kalau kita sampai melanggar, repot, ditutup kita. Produsen nggak mau lagi jual ke kita. Jadi kita sebagai dek diputus kontraknya. Makanya dijaga ini nggak asal gitu. Makanya nggak pernah dicantumkan harga. Nggak takut kalah saing Pak? Nggak takut kalah saing kalau bagi saya sih enggak. Ya, kalau nama internet di web di net marketing ini jualan online gini kan pasarnya jadi luas Pak. Pengguna Facebook itu di Indonesia ini pengguna internet di Indonesia itu sampai 80 juta Pak. Lebih malah. Aktif ya 80 juta.
pangsa pasar ke saya paling berapa ribu orang nih mas, nggak seberapa, paling banyak ratusan orang. Jadi nggak usah kan kalah ini lah, bapak masih bersaing. Kalau kata orang dulu mah, ya rezeki mah nggak kayak setelah jepit lah, nggak tukar-tukar kan. Ada masing-masing ya pak ya. Yakin aja. Kalau yang pas etnik ini ngambil dari distributor juga pak? Iya, semuanya ambil di sini. Ngambil dari Pakai pabrik. lisensi juga? Dari pabrik pak semuanya. Pakai lisensi ya. Banyak kan pakai lisensi. Berarti kalau dari yang di sini pengen jualin ini beli lisensi juga atau pak? Oh enggak. Reseller ya? Nah, reseller syaratnya mudah pak. 750 dapat 9 piece. Nah itu. Katalognya saya kasih free. Yang ada di sini sekarang kalau ada nanti di kontak ke saya kasih free, kirimin free katalognya. Jualan pakai katalog dulu bisa. Harga gimana pak? Sebenarnya kan nanti pas ketemu bapak persaingannya nggak bisa ini nggak untuk harga khusus nggak? Makanya itu tadi buktinya reseller saya lancar-lancar aja jualannya. Ya kan? Itu mungkin online juga atau apa? Online juga. Online juga. Justru kan reseller itu ya. Reseller dari Lampung ya. Ada dari Lampung. Dia jual kemana? Indramayu, Cirebon. Itu dia jual ecer pak. Nah itu makanya internet itu marketing online itu nggak terbatas. Kita nggak dapat kan orang dari Cirebon itu nggak pernah bisa kunjungi web kita. Ternyata dia bisa kontak itu orang dari Cirebon, orang Indramayu. Akhirnya dia dropship kan. Pak, kamu dropship ya ke Indramayu. Yang alamatnya jelas ya. Nah di situ juga ada kisah suka dukanya ya. Pas reseller kita minta dropship, alamatnya nggak jelas, ya kan? Indramayu kecamatan apa? Kalau dia kan kecamatan ya yang dicari kan. Kalau kecamatan apa? Nah itu sering tuh orang kecamatannya salah. Nah itu harus benar-benar itu kecamatan baru bisa kirim. Dan dropship itu nggak sedikit loh. Ada dropship orang tinggal di mana? Di Pekalongan. Dropship ke Lampung ke Tulang Bawang. Itu sekali dropship berapa? 4 juta. Dropship loh. Kenapa nggak orang Tulang Bawangnya langsung ke saya kan? Ya, nah itu kan rezeki itu, ya kan? Itu rezeki. Rezeki dia dong. Berarti melalui saya kan? Dia ngambil dulu ke saya, dia nguntungin dulu, dia dapat lagi ke saya kan itu. Gitu. Nah itu. Pak, banyak kan ini ada pengalaman teman-teman tuh kalau jadi reseller suka repotnya butuh jawaban cepat ternyata lama gitu. Nah, gimana tuh Pak? Bapak maintenance itu biar si reseller juga nggak jadi bumerang buat dia ketika ada customer-nya. Nah itu juga memang pertanyaan bagus Pak. Saya juga masih ngalamin sekarang masih ngalamin gitu. Jadi saat bisa orang di daerah ya kan, saat reseller kita tuh butuh jawaban cepat, dia belanja 2 juta ke atas atau 4 juta. Nah dia udah katanya dia, ayo dijawab dong Mbak, saya udah depan ATM nih mau transfer, berapa totalan saya? Dia tanya totalan, sebenarnya rezeki ya kita kan. Tapi kita, aduh ini juga mau jawab yang sebelah ini kan juga ada kan juga yang lain kan gitu kan, nggak 1-2 kan gitu. Kalau udah banyak itu kan bisa jawab tuh sekaligus bisa 3 orang kan kita online. Apalagi kalau main di komputer di inbox kan gitu kan, kita lagi balas ini, yang itu juga tung buruan tung. Saya aduh hujan nih, saya udah depan misalnya anak saya nangis, ada ya sama begitu. Tapi kita hadapin aja Mbak. Ya kita pakai cara yang kata-kata yang bagus kan. Nah itu bukan kendala bagi saya sih itu. Nah itu ya anugerah juga. Bagaimana kita trikin supaya mereka nggak tersinggung kan gitu. Tetap sangat menunggu. Kalau saya memposisikan sebagai reseller nih, saya butuh jawaban dari Bapak karena misalnya ada yang mau beli nih sama saya, ada nggak sih barangnya gitu kan? Nah kadang-kadang kan reseller jadi repot, terus kemudian jadi kapok menghubungi gitu. Kalau saya as a reseller ada kasus gitu ada yang memutus hubungan juga ada, memutus kontak BBM juga ada. Tapi kan kita jangan terus sampai di situ, kita cari yang lain. Masih banyak yang sabar-sabar. Saya pernah dapat langganan dari Indonesia Timur ya. Itu ongkos kirim kan sekitar 52.000 per kilo, ya kan? Dia ngambil, saya pengirim barangnya itu ongkos kirimnya sampai 500.000. Berarti dia kirim 8 kilo ya, 8 kilo lebih ya. Langganan itu, langganan potensial lah gitu. Dan tiap hari Senin itu, hampir bisa sekali 3 hari paling lambat. Kan rezeki ya itu kan. Tapi saat dia memutuskan hubungan, kontak, kenapa? Dia kecewa karena kesalahan bukan di saya juga pernah kejadian itu. Bukan saya kesalahannya. Kita udah kirim barang ke JNE, di JNE terpending. Ada juga gitu.
ya kan, terpending lama, 10 hari Pak. Kenapa? Saya usut-usut, barang tetap dikirim akhirnya, tapi terpending 10 hari. Ternyata kayaknya bisa jadi JT yang ini baru ngerekrut karyawan baru kayaknya. Karena waktu itu saya lihat karyawan cuma 2 orang jadi 5 orang kan. Nah, bisa jadi dia inputnya apa salah, akhirnya terpending. Akhirnya apa? Pelanggan atau potensial ini memutus kontak sama saya. Saya hubungi lagi, Mbak mau pesan lagi? Nggak ada jawaban, kan? Hilang. Tapi kita berdoa aja, mudah-mudahan dapat 10 pelanggan atau 50 pelanggan seperti dia tadi kan, yang belanjanya banyak-banyak. Benar, sekarang ada lagi gantinya banyak juga. Gitu.